Kalau kita bertanya di banyak forum, dunia Islam hari ini teman-teman, sering sekali muncul satu narasi yang sangat kuat, yaitu bahwa Iran adalah negara yang paling serius dalam membela Palestina. Banyak orang melihat Iran sebagai satu-satunya negara yang berani melawan Israel secara terbuka, ketika sebagian negara Arab justru menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Namun kalau kita mencoba melihat masalah ini dengan lebih jernih dan lebih mendalam, pertanyaannya menjadi jauh lebih kompleks teman-teman. Apakah benar Iran itu membela Palestina murni karena ingin memerdekakan Palestina? Atau ada kepentingan lain yang lebih besar di balik semua itu? Untuk memahami ini teman-teman, kita harus melihat beberapa lapisan realitas sejarah politik Iran, strategi geopolitik mereka, serta dampak nyata terhadap rakyat Palestina itu sendiri. Yang pertama, Iran dan Palestina. Narasi yang dibangun sejak revolusi tahun 1979. Hubungan kuat antara Iran dan isu Palestina sebenarnya itu dimulai setelah terjadinya Iranian Revolution. Ketika revolusi itu berhasil menggulingkan pemerintahan Mohammad Reza Pahlavi, Iran itu berubah dari negara yang sekuler yang pro barat menjadi negara ideologis yang dipimpin oleh ulama Syiah. Pemimpin revolusi saat itu adalah Ruhollah Khomeini. Segera menjadikan Palestina sebagai simbol utama perjuangan politik Iran. Ia menyebut Israel sebagai musuh besar umat Islam dan menyerukan perlawanan terhadapnya. Sejak saat itu teman-teman, Iran berusaha memposisikan dirinya sebagai pelindung Palestina. Bahkan mereka menetapkan satu hari internasional yang disebut sebagai Quds Day yang diperingati setiap tahun untuk menggalang dukungan terhadap Palestina. Secara propaganda politik, langkah ini sangat efektif teman-teman. Iran tampil seolah-olah sebagai negara yang paling peduli terhadap nasib Palestina. Yang kedua, dukungan Iran yang memang nyata. Harus kita akui teman-teman, Iran memang tidak hanya berbicara. Ada bentuk dukungan yang nyata yang diberikan oleh Iran kepada kelompok Palestina. Iran itu diketahui memberikan bantuan finansial, pelatihan militer, serta dukungan persenjataan kepada kelompok seperti Hamas dan juga bekerjasama dengan Hezbollah di Lebanon. Kelompok-kelompok ini teman-teman sering disebut sebagai bagian dari jaringan yang oleh Iran dinamakan poros perlawanan. Tujuannya adalah melawan pengaruh Israel dan Amerika di Timur Tengah. Bagi sebagian orang ini dianggap sebagai bukti bahwa Iran benar-benar membela Palestina, ketika negara lain hanya memberikan dukungan secara diplomatik. Namun disinilah kritik itu mulai muncul teman-teman sekalian. Apakah Iran membantu Palestina atau menggunakan Palestina? Jika kita melihat dari sudut pandang geopolitik teman-teman, dukungan Iran terhadap Palestina itu tidak bisa dilepaskan dari persaingan yang besar antara Iran dengan Israel dan United States. Dan Iran sebenarnya tidak berada di wilayah Palestina. Iran juga tidak berbatasan langsung dengan Israel. Jadi konflik ini bukan konflik teritorial bagi Iran. Lalu mengapa Iran begitu aktif? Banyak pengaruh politiknya di negara-negara Arab. Dalam strategi militer modern, ini sering disebut sebagai perang proksi. Artinya teman-teman, sebuah negara mendukung kelompok lain untuk berperang melawan musuhnya tanpa terlibat secara langsung. Ada satu hal yang sering jarang dibicarakan dalam narasi yang populer tentang Iran dan Palestina. Jika Iran benar-benar hanya ingin membela Palestina secara kemanusiaan, maka seharusnya ia fokus utamanya adalah melindungi rakyat Palestina dari penderitaan. Kenyataannya di sini teman-teman, konflik bersenjata yang terus terjadi sering sekali membuat rakyat Gaza semakin menderita. Ketika perang pecah antara Hamas dan Israel, yang paling banyak menjadi korban politik mereka.
Menariknya, kritik terhadap Iran tidak hanya datang dari Barat atau dari negara Arab, kritik juga muncul dari dalam Palestina itu sendiri. Kelompok Fatah yang memimpin Palestinian Authority sering menuduh bahwa Iran memanfaatkan konflik Palestina untuk memperkuat pengaruh regionalnya. Menurut mereka, dukungan Iran kepada kelompok tertentu justru memperdalam perpecahan politik di Palestina. Akibatnya teman-teman, Palestina tidak hanya menghadapi konflik dengan Israel, tetapi juga konflik ini melemahkan perjuangan kemerdekaan Palestina secara keseluruhan. Realitas politik Timur Tengah tidak pernah sederhana teman-teman. Hampir semua negara memiliki kepentingan mereka masing-masing. Sebagian negara Arab menggunakan isu Palestina untuk legitimasi politik domestik. Sebagian negara Barat menggunakan konflik Palestina untuk kepentingan geopolitik global. Dan Iran juga tidak lepas dari permainan politik ini teman-teman. Isu Palestina memiliki nilai yang simbolis yang sangat besar di dunia Islam. Negara yang terlihat membela Palestina sering mendapatkan simpati yang luas dari masyarakat Muslim khususnya. Karena itu tidak mengherankan jika banyak negara menjadikan Palestina sebagai simbol perjuangan politik mereka. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman. Jika kita melihat secara jujur dan objektif, realitasnya tidak sederhana propaganda yang sering beredar. Iran memang memberikan bantuan yang nyata kepada kelompok perlawanan Palestina. Itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa disangkal. Namun pada saat yang sama, dukungan tersebut juga sangat berkaitan dengan strategi geopolitik Iran untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah dan melawan musuh-musuh regionalnya. Dengan kata lain teman-teman, Iran tidak sepenuhnya bertindak karena idealisme kemanusiaan, tetapi juga karena kepentingan politik dan strategi kekuasaan. Dalam dunia politik internasional, hal seperti ini sebenarnya bukan hal yang aneh teman-teman. Hampir semua negara besar itu bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Pertanyaan yang jauh lebih mendalam sebenarnya adalah, apakah semua dukungan itu benar-benar membawa Palestina lebih dekat kepada kemerdekaan atau justru membuat konflik semakin panjang dan rumit? Itulah pertanyaan yang hingga hari ini belum memiliki jawaban yang benar-benar jelas. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.